Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih, penyertaan, dan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Pada malam yang penuh damai ini, marilah kita menenangkan hati dan memusatkan pikiran kepada Tuhan, agar melalui firman-Nya kita memperoleh kekuatan, penghiburan, dan pengharapan baru. Mari berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada malam ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaanmu sepanjang hari yang telah kami lalui. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman-Mu, menerima berkat-Mu, dan dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, berdiri untuk kemuliaan Tuhan. Ayat renungan diambil dari kitab Daniel pasal 7 ayat 22. Firman Tuhan berkata, keadilan diberikan kepada orang-orang kudus, milik yang maha tinggi. Salah satu penyebab utama yang menyebabkan pemisahan jemaat yang benar dari Roma ialah kebencian Roma kepada hari Sabat Alkitab. Sebagaimana diberitahukan oleh nubuatan, kekuasaan kepausan mencampakkan kebenaran itu. Hukum Allah diinjak-injak, sementara tradisi dan adat kebiasaan manusia ditinggikan. Gereja yang telah dibawa kekuasaan kepausan dari mulanya telah dipaksa untuk menghormati hari Minggu sebagai hari kudus. Di tengah-tengah kesalahan dan tahyul yang merajalela itu, banyak yang menjadi bingung. Sementara mereka yang memelihara hari Sabat, mereka juga tidak bekerja pada hari Minggu. Hal ini tidak memuaskan para pemimpin kepausan. Mereka dituntut bukan saja menyucikan hari Minggu, tetapi harus menajiskan hari Sabat. Hanya dengan melarikan diri dari kekuasaan Roma saja seseorang dapat menuruti hukum Allah dalam kedamaian. Di antara orang-orang Eropa, orang-orang Waldensia adalah yang pertama mendapat terjemahan kitab suci. Beratus-ratus tahun sebelum reformasi, mereka memiliki Alkitab dalam naskah bahasa mereka sendiri. Mereka memiliki kebenaran yang telah dipalsukan, dan oleh karena ini, mereka menjadi sasaran kebencian dan penganiayaan. Mereka menyatakan gereja Roma sebagai Babel murtad yang diwahyukan, dan meskipun nyawa mereka diancam bahaya, mereka berdiri teguh menolak kebejatannya. Sementara itu, di bawah tekanan penganiayaan yang berkepanjangan, beberapa orang berkompromi dalam iman mereka. Sedikit demi sedikit mereka menyerah dalam prinsip-prinsip mereka yang jelas. Sebagian yang lain tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Selama zaman kegelapan dan kemurtadan, terdapatlah orang-orang Waldensia yang menyangkal supremasi Roma, yang menolak penyembahan patung karena dianggap sebagai pemujaan terhadap berhala, dan yang memelihara hari Sabat yang benar. Mereka tetap mempertahankan iman mereka meskipun di bawah topan oposisi yang ganas, sekalipun dilukai oleh tombak Sevier dan dihanguskan oleh api Romawi. Mereka tetap berdiri tabah walaupun menghadapi mara bahaya demi firman Allah dan kehormatannya. Orang-orang Waldensia mendapatkan persembunyian mereka di balik puncak gunung-gunung pertahanan yang tinggi, yang sepanjang zaman menjadi perlindungan bagi orang-orang yang dianiaya dan yang ditindas. Di sini, terang kebenaran itu tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan zaman pertengahan. Allah telah menyediakan bagi umatnya satu rumah ibadah kebesaran yang dahsyat
sesuai dengan kebenaran yang sangat besar yang dipercayakan kepada tanggung jawab mereka. Kepada orang-orang pengasingan yang setia, gunung-gunung itu adalah lambang kebenaran Tuhan yang tak terubahkan. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 68 dan 69. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas firman yang telah kami baca dan renungkan malam ini. Terima kasih karena melalui pengalaman orang-orang Waldensia, kami diingatkan untuk tetap setia berdiri bagi kemuliaan-Mu, sekalipun menghadapi tantangan, penolakan, dan berbagai kesulitan dalam hidup. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami iman, keberanian, dan keteguhan seperti yang Engkau berikan kepada umat-Mu di masa lalu. Tolonglah kami agar senantiasa memegang teguh kebenaran firman-Mu, hidup setia kepadamu, dan menjadi saksi yang memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Malam ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kiranya tangan kasih-Mu menjamah mereka, menguatkan tubuh yang lemah, menghibur hati yang gelisah, dan memulihkan kesehatan mereka sesuai dengan kehendak. Dan juga berikanlah pengharapan dan damai sejahtera di tengah pergumulan yang mereka hadapi. Kami menyerahkan setiap keluarga ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa mempersatukan, melindungi, dan memberkati setiap anggota keluarga. Penuhi rumah tangga kami dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal dari-Mu. Tuhan, saat kami akan beristirahat malam ini, kami memohon perlindungan-Mu. Jagalah kami sepanjang malam dan jauhkan dari segala bahaya dan gangguan. Serta berikan kepada kami tidur yang nyenyak dan pemulihan bagi tubuh kami. Bangunkan kami esok hari dengan kekuatan dan semangat yang baru untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.